HUT PBB yang akan kita laksanakan tanggal 14 September nanti. Teman-teman, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang hadir hari ini. Ya, PBB. Kurang semangat. PBB. Satu jiwa. Ya. Oke, baik. Sebagai pembuka, saya membuka saat ini. Saya juga yang bertanggung jawab untuk kegiatan pelaksanaan turnamen futsal yang menjadi sambutan dari ketua kita untuk kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih buat anggota Biro Perwakilan Ponok Manurung ya, sebagai yang ngurusin kegiatan futsal atau turnamen futsal yang kita selenggarakan dalam perayaan HUT yang juga ya, kita bakar dulu semangat kita ya teman-teman yang kita ya. Kemudian Bapak Persatu NKRI baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri undangan dari panitia dalam rangka sosialisasi untuk Bapak Persatu daerah Bumi Jakarta. Walaupun yang hadir masih segini, tapi inilah potretnya. Ini adalah gambaran tentang keseriusan kita berorganisasi semua. Inilah potretnya pemuda-pemuda Persatu tahun keempat itu. Dan saya bohongi, ya. Karena apa dan mengapa ya jawab masing-masing. Ya. Karena kedua dirinya ya dalam waktu ya mau mensalahkan saya salah aja. Tapi saya sebagai pengurus harus bertanggung jawab dalam hal apapun. Ya, jadi lima hari gitu ya. Tapi kenyataan yang ada ya beginilah potretnya kita. Mana yang ketua divisi Jakarta Utara? Tapi siapa pun yang ketua? Cepat kali. Ya. Ketua divisi Jakarta Utara. Ada yang senang potretnya kita ini. Teman-teman, ya. Ketua Jakarta Pusat mana? Dalam perjalanan. Ketua Jakarta Selatan mana? Ketua dipilihnya mana? Hadir saya. Walau emang saya gak ada kerjaan, ada kerjaan banyak. Urusin sedang itu, antar jemput sekolah, kerjaan kita. Jadi kalau ketua yang hadir di sini ketua cabang barat, kita berikan semangat. Ketua PAC yang hadir ketua dari Makassar, ada semua ya. Jadi saya kalian itu buat indikasi lulus sebagai apresiasi keseriusan kita organisasi. Yang hadir ketua Ali. Dari mana? Sekretaris dari Aceh, Joko. Siapa ketuanya? Marina Project. Oh, harusnya kalau kalian pelatihnya tidak saya. Tidak banyak makan. Jadi saya tahu. Jadi teman-teman kalau mau bikin kegiatan sudah lah. Pengurus provinsi, ya kan? Gue juga tahu yang mana. Oh, ini gitu. Ya, mau sama aku juga saya. Saya akan berbiayanya kok. Ya kan? Kalau kawan-kawan mau bikin kegiatan, udah bikin sama-sama. Terima kasih sudah sama. Margowo, Marja, baik. Yang hadir ini semangatnya terus berkobar. Ya, jangan pernah mundur. Sekali lagi bagi yang belum kenal, saya di sini Bolima. Ya. Kalau lagi saya mau dengan abang-abang. Kalau ada kegiatan kalian, ya, undang saya biar makan daging satu tidak sendiri. Ya, kalau dulu sekarang semangatnya lain. Ada kegiatan yang mau undang lagi, ya kan? Ada kegiatan di tengah-tengah, ya, banyak. Saya apa? Diundang saya, jadi saya tahu nih. Jadi kalau sekarang kata saya setuju. Saya makan sebelah.
Baik. Kita akan melaksanakan kegiatan perayaan hari ulang tahun Pemuda Pusat. Jadi yang namanya ulang tahun boleh saya anggota dulu belum harus daftar ya. Kalau ada acara kegiatan suka dan duka PWB harus hadir mestinya. Kalau waktu sekarang ini udah nggak banyak hadir, nah itu juga masalahnya di mana ya. Nah kalau ulang tahun kita perlu suara senang. Ada nggak di sini yang belum ulang tahun nggak senang? Yang kedua hari setelah ulang tahun senang. Jadi setiap yang namanya perayaan hari ulang tahun semuanya kalau saya dulu waktu SD dikasih kalau ulang tahun itu dikasih perayaan air lampu. Ya, selamat tahun yang mana tadi begitu ya. Karena apa? Bukan hanya kita yang berulang tahun merasa bahagia, tapi orang tua kita juga merasa bahagia yang namanya berulang tahun. Oke, kita belum berangkat lagi ke punya RI ya, punya RI yang begitu bahagia nggak negaranya? Kalau rasa nggak ada yang 12 bahagia di sini. Perayaan punya RI, betul ya? Habis satu bahagia tuh, Indonesia mereka, betul nggak? Betul. Semangat. Apa tema punya RI kita? Indonesia maju? Nusantara baru? Indonesia maju. Nusantara baru? Indonesia maju. Jadi setiap orang berulang tahun itu selalu punya visi atau punya resolusi atau punya tujuan dengan berpindahnya ibu kota negara menjadi IKN. Harapannya Indonesia emas 2045 gitu ya. Nah kita juga begitu, yang namanya kita berulang tahun yang ke-4 tahun di Jakarta, apa nih harapan kita? Ya, kita doakan, kita aminkan dan kita percaya. Kayak gitu. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam persiapan hidup kita adalah tema kita, ya, tema kita yang kita angkat dalam kegiatan hari ini adalah inovasi tanpa batas, prestasi tanpa henti. Nah, kita diharapkan berinovasi, gitu ya, dan kita diharapkan terus berprestasi. Berprestasi itu gimana ya? Di sini coba mau saya ajak teman-teman bagaimana sebenarnya berorganisasi. Organisasi, komunitas, persekutuan sama ya. Selalu bagaimana? Komunitas Marga Sidabuta ada ya. Komunitas Marga Sidabuta ada ya. Komunitas Marga Nadia ada ya. Ini adalah namanya persekutuan, setuju? Setuju ya? Saya ada nggak komunitasnya? Persekutuan, tujuannya apa? Membangun kebersamaan apa? Ya, harapannya apa? Terlibat dalam kegiatan suka dan duka atau melayani. Gitu. Ini pastinya ya, ada kayak gini. Acara kita mau mulai, ada lagi yang mau ditunggu? Tunggu. Pak Profesor Dr. Hariskana belum hadir. Oh iya, datang dulu. Terus, gimana lagi? Ada lagi nggak yang datang dulu? Kita tunggu lah. Sekretaris BAC, belum datang. Atau memang ada belum? Maksud saya di sini kawan-kawan, jangan ada dikotomi, ya. Jangan ada dikotomi si miskin dan si kaya. Setuju nggak? Setuju nggak ada dikotomi si miskin dan si kaya? Jangan karena kalau nggak punya uang lalu omongan gue dengar, betul? Harus duduk sama rendah, tinggi sama, berdiri sama, setuju nggak? Jangan pernah melihat ketua DPD dari depan mobilnya, walaupun dia mobilnya mobil lama, jangan. Atau ketua gue, ya, saya nih, kalau nggak saya ketua DPD, ada ketua gitu, gitu. Jadi itu yang terjadi di organisasi kita ini adalah tujuan hakiki, gitu ya. Tujuan hakiki organisasi kita apa? Melayani itu juga begitu. Jadi jangan datang ke organisasi untuk menunjukkan kemewahan, tapi
harus sama. Jadi namanya juga apa sudah kita satu rasa satu. Jangan kita ngomong ini loh, nggak kayak pecah saja. Mana ya terlalu serius lah. Kayaknya ini kayak mana orang apa gitu ya? Benar ya. Ya, apa sudah kita? Apa sudah kita? Satu rasa satu. Satu rasa satu. Tahu nggak sebenarnya? Ya, organisasi kita ini adalah bagaimana kita merajut kebersamaan dalam kepelbagaian. Kita lanjut ya. Ini dalam perayaan PBB kita, ya, kita diminta untuk bersyukur. Kemudian apa lagi? Menatap tilas, gitu ya. Menatap tilas apa yang sudah saya lakukan selama ini menjadi ketua DPD. Apa yang telah saya lakukan selama ini menjadi ketua ranting. Apa yang sudah saya perbuat selama ini ketika saya jadi ketua ranting. Apa yang sudah saya lakukan selama ini ketika saya sekretaris. Daripada sekedar menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Dari mana itu ya? Dari mana? Jempolnya satu ke orang lain, tapi jempol yang lain ke dirimu. Ya, tapi apa yang sudah saya lakukan selama ini? Gitu ya, nanti ya. Nah, itulah harapan kita menatap tilas, gitu ya, menatap tilas apa yang sudah kita lakukan selama kurang dari 4 tahun. Gitu ya. Bagaimana kita merajut kebersamaan dalam kepelbagaian? Pertanyaan saya sekarang, kita berbeda. Tidak usah dicari-cari, kita sudah berbeda. Tidak usah dicari-cari kesalahannya, sudah sama. Jadi, berbeda. Tidak usah dicari-cari kalau kita sudah berbeda. Pertanyaannya adalah merajut kebersamaan dalam kepelbagaian. Bagaimana kita bisa merajut kebersamaan di tengah-tengah keberagaman? Bagaimana kita bisa merajut kebersamaan dalam keberagaman? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Gitu ya. Bagaimana kita merajut kebersamaan dalam kepelbagaian? Saling maklum. Melakukan kegiatan bersama-sama, menyatukan visi dan misi, satu tujuan, rendah hati, sabar hati lawan, menghargai peran orang, bergotong royong, kompak, kebersamaan, saling melengkapi dan menilai. Ini bagaimana kita menyatukan, merajut kebersamaan dalam kepelbagaian. Mau tahu tak tujuannya? Ya, pernah nggak dengar Sapa itu? Sapa pernah nggak? Sorry, saya belum dulu. Bos udah nama bukan? Bos. Lalu diberi nama Sapa. Sapa itu kios. Siapa yang tahu Sapa sih? Sapa. Efek mana? Sapa ini adalah Sapa gede di kampung kita. Sapa ini dipakai untuk makan bersama. Penghulunya dari situ, ya, istrinya dari situ, anaknya dari situ, semuanya dari sana. Psikologi atau filosofi Sapa, Sapa Tinaona, Sapa Kilalaan. Apa saya? Apa saya? Mau buat? Oh ya, Sapa Kilalaan. Apa lagi? Sapa Kilalaan. Sapa Santang, Sapa Sadaan,
Sabani kodan, sabar meyaman, sabar aku sabar aku, sabari dia, sabar lawan, sabar kenalan. Oh, cuy ngomong apa itu? Sabar meyaman. Jadi bagaimana kita merajut kebersamaan dalam berbagai jawaban apa? Satu rasa, satu jiwa. Bagaimana kita merajut kebersamaan dalam kebudayaan satu rasa, satu? Kalau di mobil kau marga Silangi yang dari Cibinong mana? Kalau dicubit dirimu marga Silangi dari PAJ Cakung Barat darah, betul? Kalau banyak utangmu nggak lawan, ya. Kalau banyak duniamu, bagilah sama warga sudah undang. Kalau ada utangmu nggak ada, gitu ya. Soal harus satu rasa, satu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Itulah visi-visi organisasi kita. Bagaimana kita merajut kebersamaan dalam keberagaman. Itulah konsep satu rasa, satu jiwa. Oleh karena itu, bagaimana kita merajut kebersamaan dalam keberagaman ini? Kita bentuklah perayaan HUT Pemuda pada Bersatu. Apa saja rangkaian kegiatannya nanti akan disampaikan oleh Pak Purwono dulu, karena kebetulan beliau panitia yang masih hadir saat ini sambil menunggu panitia lain. Saya kira itu sambutan dari saya cukup lama, tapi saya membangun fondasi yang baik untuk berbagi bersama. Awas, jiwa-jiwa, saya kembali kepada Pak Ibu. Terima kasih untuk kedua kita yang sudah sangat panjang memberikan sambutan, ya. Untuk saat ini mungkin masih saya yang baru hadir untuk menyampaikan sosialisasi kegiatan yang akan kita laksanakan. Oke, baik. Saya lanjut ya, sekali lagi. Untuk saat ini, yang pertama terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih juga untuk ketua kita, untuk DPD yang sudah memberikan kesempatan dan mempercayakan salah satu kegiatan ini kepada saya sendiri yang akan kita laksanakan. Mungkin langsung saja ya, yang sudah kita ketahui sama-sama, yaitu kegiatan yang akan kita lakukan ada dua. Salah satunya itu adalah kegiatan turnamen futsal antar mahasiswa ataupun universitas ataupun kampus dengan catatan mahasiswa aktif. Nah, jadi sosialisasi ini yang pertama ini adalah saya sebagai pelaksana ajakan minta bantuannya, kerjasama dan bagaimana pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama mungkin saya sampaikan secara langsung. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menyampaikan kegiatan kita ini, mana tahu ada saudara, tetangga, anak mungkin yang masih kuliah di salah satu universitas untuk menyampaikan kegiatan turnamen futsal kita ini. Ya, karena kegiatan kita ini bukan hanya semata-mata kegiatan oleh PBB, tapi ini juga mengatasnamakan kegiatan Kadispora. Kita juga bersyukur Kadispora mau memberikan peluang seperti ini kepada PBB. Saya yakin sangat jarang, mungkin ini baru perdana yang saya tahu. Bisa dikatakan kegiatan seperti ini, kegiatan olahraga pemerintahan, tapi diberikan kepada ormas. Artinya salah satu sisi positif yang dilihat dari kita sehingga diberikan namanya kepercayaan. Tepuk tangan untuk kita.
ini yang paling perlu dan inilah yang perlu kita jaga, kepercayaan. Nah, ini saya pun kemarin ketua sampaikan itu. Yang pertama kita sampaikan itu piala ketua DPD. Nggak ada nanti yang daftar itu katanya semua juga. Saya sendiri yang pertama meragukan, saya jujur aja. Tapi ketua meyakinkan saya. Artinya kegiatan ini harus berjalan. Turun yang menjadi sponsor, bisa kita katakan sponsor adalah dari pemerintah, yaitu kan sekolah. Oke, yang pertama itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan namanya pendaftar peserta. Nah, mungkin sudah ada di grup, sudah disampaikan. Nah, bannernya juga sudah ada. Nanti brosur kita ada ya? Brosur kecil itu di bawah ya? Di bawah Pak. Nah, nanti akan dibagikan kepada kita yang akan kita kasih juga. Nah, atau ada saudara atau teman dan yang lainnya. Nah, terus pendaftaran ini nanti di situ sudah ada persyaratannya, yaitu yang pastinya aktif sebagai mahasiswa terdaftar di universitas. Yang kedua, biaya pendaftaran sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp300.000 per satu tim, ya. Kalau hadiahnya sangat besar ini kita lihat ini, hadiahnya berapa itu? 3 juta ya, pendaftarannya 300, hadiahnya 3 juta, berarti 10 kali lipat ya, 10 kali lipat plus trofi. Trofinya nanti mungkin diserahkan langsung oleh Bapak Kadispora. Mudah-mudahan beliau nanti berkenan pada saat hari H, dan saya yakin beliau mungkin sudah menjanjikan ya ketua ya, akan hadir yang akan menyarankan secara langsung. Yaitu yang pertama untuk pendaftaran, yang kedua kepanitiaan pelaksanaan. Mungkin kepanitiaan pelaksanaan ini sudah ada dan juga kita sudah tentukan di grup. Nanti seiring berjalannya kalau sudah ada pendaftaran, sudah ada peserta, nanti kegiatan kepanitiaan ini akan kita bentuk lagi. Terus yang kedua perwasitan. Kalau perwasitan kemarin udah ya, perwasitan sudah langsung dari Kadispora diberikan. Ini luar biasa nih, perwasitan pun diberikan. Karena kegiatan kita ini bisa dikatakan skalanya itu memang wilayah khusus provinsi, tapi kita berada di pusat. Bisa dikatakan skalanya skala nasional. Dan wasitnya juga sudah wasit-wasit berlisensi. Karena yang kita ketahui, yang namanya kegiatan futsal itu adalah kegiatan kontak fisik. Ya, kegiatan kontak fisik yang sifatnya itu adalah bagaimana namanya ketegasan dalam memberikan keputusan. Terus yang berikutnya, yang keempat ada namanya nanti akan menyusul rapat pembagian bagan atau penyusunan skema. Ini kalau sudah peserta-peserta kita sudah mendaftar. Yang kelima tanggal pelaksanaan sudah ada, itu hari Sabtu Minggu atau tanggal 7, tanggal 8 September. Satu minggu setelahnya akan dilaksanakan kegiatan puncak. Terus berikutnya tempat. Nah, kalau tempat itu di Bor. Tempat juga kita dikasih dari pihak Kadispora langsung yang sudah menyetujui penggunaan lapangan. Tentunya siapa yang menjaga nanti? Kita semua. Bagaimana kita datang keadaan bersih, utuh, tidak ada yang bertambah atau berkurang nanti barang-barang di sana. Penjaga atau sebagai penanggung jawab keamanan itu bukan orang yang ditugaskan, tapi semua yang berlabel kita itu pemuda bakat bersama, kita lah penanggung jawabnya. Karena nanti ada yang kurang, yang ditanya itu bukan ketua, yang dicap itu bukan ketua, bukan. Dicap itu adalah pemuda bakat bersama. Artinya kalau tidak ada yang namanya kepercayaan tadi itu, ada yang hilang setelah pengecekan terakhir, nah yang dicap itu. Ya, selamat datang untuk ketua kita. Di sini oke, selanjutnya terus setelah itu nanti masuklah ke acara puncak pelaksanaan kegiatan, yaitu pada hari Sabtu tentunya jam 7.00 akan diawali dari
seremonial ataupun pembukaan. Nanti sebenarnya yang bersedia dari Kadistora ataupun dari ketua umum dan pastinya dihadiri oleh ketua kita. Oke. Dari rangkaian sosialisasi yang sudah saya sampaikan, ini perlu saya minta responnya dari kita yang ada di sini, karena berjalannya kegiatan ini bukan semata-mata tanggung jawab saya sebagai ketua panitia untuk futsal. Saya hanya merancang kegiatan, tapi pelaksanaannya itu adalah kita semua. Betul ya? Pelaksananya itu kita semua. Jadi ini kira-kira nih, apakah ada di antara kita sudah ada gambaran-gambaran nanti anak saya, teman anak saya di kampusnya atau di dekat rumah saya itu ada universitas, mungkin nanti bisa saya berikan, ada teman dosen bisa nanti dititipkan. Kira-kira itulah sasaran-sasaran kita dalam 1 minggu ini. Dalam 2 minggu ini hanya ada waktu 2 minggu ini, Agustus 1 minggu terakhir, dan nanti di September awal 1 minggu pertama di awal September, karena kegiatannya nanti tanggal 7. Ada nggak kira-kira ini yang sudah ada gambaran-gambaran? Ini harus ada respon dari kita semua bahwasanya kegiatan ini saya adalah bagian dari kegiatan ini. Baik, satu utapan pokok ya. Tujuan futsal ini adalah, tujuan futsal ini adalah kenapa nggak kita libatkan anggota diri, tapi mahasiswa. Ya. Tujuannya apa? Pertama, tujuan futsal adalah PBB sebagai pionir untuk menjaga kesehatan, kebugaran mahasiswa di seluruh DKI Jakarta. Pertama itu tujuan. Yang kedua apa? Pemuda Kota Persatu menjadi visioner. Pemuda Kota Persatu dirasakan kehadirannya dan semakin dicintai oleh mahasiswa. Iya. Ketiga tujuannya apa? Proses rekrutmen. Tahu nggak rekrutmen? Apa itu? Luar biasa. Coba dari apa dulu? Untuk merekrut anak-anak muda yang berpotensi lebih mendekat ke PBB supaya mereka bisa menjadi anggota di organisasi kita. Ini mau 1, 2, 3. Ini mau 1, 2, 3. Ini ayam doang selalu. Gak masuk. Jadi rekrutmen. Ya, bagaimana kita menjaring seperti Tuhan Yesus menjaring murid-muridnya, menjaring melalui kegiatan futsal. Dapat poinnya ya. Hadiahnya apa? Trofi Kadistora Ukraina. Kadistora tahu? Berulang ya. Kadistora itu kepala dinas pemuda dan olahraga. Beliau mensponsori kegiatan kita hanya dengan kata borok. Trofinya, pialanya piala Kadistora. Hadiahnya ya trofi 3 juta, 21, 22, 2 juta sampai tujuannya adalah biar tambah proses rekrutmen anggota dalam pengurus kata bersatu. Itu tujuan dalam merayakan perayaan ini adalah yang namanya futsal. Paham ya? Ada lagi betul ini. Tugasnya kita apa? Apa tugasmu? Terus apa tugasmu? Apa tugasmu?
Apa tugas kita dalam memeriahkan acara buku ini? Coba karena apa tugas kita? Mendampingi acara. Punya handphone? Punya handphone nggak teman-teman? Punya handphone? Sekarang bagaimana orang-orang mensosialisasikan sebuah program atau sebuah kegiatan melalui media sosial? Punya IG? Punya IG? Punya TikTok? Punya Facebook? Punya story WA? Pakailah smartphone Anda untuk mensosialisasikan turnamen futsal ini secara DKI Jakarta. Sekarang ambil handphone masing-masing, silahkan Anda foto, gitu ya. Silahkan Anda foto dan silahkan di-share kepada kawan-kawan. Siapa di sini yang punya anak udah mahasiswa? Belum ada. Siapa di sini yang punya saudara, anak orang tua, anak opung yang mahasiswa? Harus mahasiswa. Karena judulnya antar universitas. Siapa di sini yang punya anak agamanya mahasiswa? Siapa di sini yang anak agamanya mahasiswa? Siapa di sini yang pernah lewat kampus? Mungkin ada yang dekat rumahnya kampus. Ada juga. Oh, ada apa itu tuh? Siapa rumahnya dekat UKI? Artinya sosialisasi kan itu kepada orang. Oke, nanti dulu kan sama. Oke, ya. Pak Bornok Mahmud adalah ketua panitia futsal. Asistennya adalah Pak Adilson Simatupang dan staf adminnya adalah Brian Trimo. Nah, ketua kami mendapatkan calon-calon yang mengikut dalam pertandingan futsal, ya. Terus bagaimana caranya? Maka hubungilah panitia futsal. Sudah boleh rumah. Kemudian buat mereka. Nah, teman-teman, sudah. Nanti kalau sudah ada calon atau kandidat, karena waktunya sangat singkat. Pertandingannya tanggal 7 dan tanggal 8. Ya, tanggal 7, tanggal 8 September. Sekarang tanggal 23 ya. Waktunya sangat singkat. Jadi secepat mungkin kita harus segera sosialisasikan. Ya, tanggal 7 tanggal 8 itu dimainkan di Gor Rawamangun. Sistemnya sistem kompetisi. Tapi sebelum nanti akan ada technical meeting oleh para 3 orang ini. Akan kita buktikan bagaimana sistemnya. Biar aman, terus, ya. Iya, sistem gugur, ya. Nanti akan ada technical meeting. Semakin banyak pendapat, nah hadiah ini nanti akan kita berikan pada saat hari ulang tahun kita. Pertama, siapa yang tahu di mana tempat kita merayakan ulang tahun? Pedrum. Di Pedrum. Berapa tulisan? Kasih. Kurang lagi besar itu tempat Markesta. Sudah ulang kita di Pedrum Ramangun, Jakarta International Velodrome. Sebelum JIS, Jakarta International Studio Stadion. Tapi JIS itu sebelum JIS ada Jakarta International Velodrome. Keren nggak teman-teman? Keren nggak teman-teman? Sejarah mencatat baru 2021 yang bisa merayakan ulang tahun Jakarta International Velodrome. Itu hasil kerja keras panitia. Berikan tepuk tangan buat kalian. Ya, kita nih kira-kira biaya berapa nih kalau sewa haji? Kira-kira sewa berapa biaya? Kira-kira berapa sewa kain itu berapa? Kira-kira berapa? Kira-kira 35 juta.
50 berapa? Selevel itu tahun ini kan berapa? 250 juta. Tapi kalau kerja keras panitia kita, ya, kita juga diberikan namanya untuk UMKM. Ya. Jadi kepala biro UMKM, kepala dinas UMKM DKJ memberikan fasilitas tenda untuk UMKM yang Pemuda Bersatu DKI Jakarta. Selain itu, ya, Satpol PP dan Dinas Perhubungan memberikan kesempatan kepada Pemuda Bersatu untuk memasang seluruh kontraknya 1 minggu sebelum hari seluruh DKI Jakarta. Yang biasanya kita pakai 3 hari, tapi Dinas Perhubungan, ya, kemudian Satpol PP DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada kita memasang spanduk kita selama 1 minggu untuk melaksanakan Pemuda Bersatu kepada kemudian untuk kumpul-kumpul kita diberikan sepanjang jalan Pemuda menuju Bandung Jakarta. Kemudian oleh biro diberikan lagi kita WC toilet 2 mobil. Apalagi fasilitasnya diberikan 6 bis Transjakarta oleh Disbud DKI Jakarta. Timur dapat 1 bis, Jakarta dapat 1 bis, Jakarta Utara dapat 1 bis, Jakarta Selatan juga dapat 1 bis, Kepulauan Seribu dapat bis. Itu dari Disbud. Dan itu semua karena kerja keras panitia kita, terutama apa? Kemudian yang hadir, ya, yang hadir dalam rapat kemarin perwakilan DBC ada Jakarta Muda. Yang saya ngomongin ini bohong, Pak. Betul ya? Ya, itu karena apa sebenarnya? Kenapa Pak pemerintah memilih itu? Kenapa? Bukan karena saya, bukan. Siapa itu? Bukan kayak Brimo, hello, kayak lu, bukan karena saya. Tapi karena siapa? Karena perjuangan kawan-kawan ini semua. Ya, karena semangat perjuangan kalian semua, maka kita mendapatkan masing-masing. Itu kita ada. Kalau saya kan hanya ngomong doang, menyampaikan. Nah, kalau saya udah betul-betul juga berarti mau dengan apa? Tapi kamu mau jadi ketua kosong, mau nggak kosong? Bahkan apa? Diundang sama ketua saya ini, diundang dong buat ketua Jakarta. Saya kan ketua. Ngurusi negara? Iya, saya betul. Ini nggak pernah ngurusi negara. Ini ketua Jakarta Utara mana? Ada berapa orang? 1 ekor pun nggak Utara nggak ada. Ada orang. Ada. Paling orang juga. Aku ini adalah raja, apa kecil? Raja. Iya. Nah, kemudian ada yang namanya jadi kita Gondang Naposo seluruh DKI. Gondang Naposo suatu kita acara di Bandung. Siapa yang diundang? Ya, boleh nggak Naposo AKBP, boleh nggak Naposo BKPS, boleh nggak Naposo DKI, boleh nggak Naposo gereja, boleh. Karena kita siapkan toilet bis, ya, bis untuk antar jemput dari Dinas Perhubungan sebanyak 6 bis. Oke, nah, ngono yang ngomong, tapi ojo ngono semuanya, tapi ojo tidak. Ngono yang ngono, tapi ojo ngono. No free lunch, man. Tidak ada yang gerak. Artinya kita harus sama-sama berjuang untuk mensosialisasikan kegiatan ini agar sukses acara kita sesuai dengan visi kita, inovasi tanpa batas, prestasi tanpa
nanti apa tema kita? Oke. Nah kebetulan ya ada Bang Sindoro, ya ada juga Lampio Voice, ada juga Bang Pungin Situmorang, warga setempat, anak kampung sini yang punya wilayah DKI. Beliau sudah kita minta kesediaannya untuk mensosialisasikan kegiatan PBB kepada halayak ramai. Ya, saya sudah minta Rudy, Tommy sebagai master seremoni di kegiatan-kegiatan perkumpulan anak muda yang ada di DKI dan akan didukung oleh sekaligus. Nanti kegiatan-kegiatan anak muda kalian sosialisasikan lagi dengan futsal. Sudah apa poin-poinnya? Ya, ini antara mahasiswa sebagai alat kita untuk rekrutmen anggota. Saya kembalikan kepada sekretaris panitia untuk melanjutkan kegiatan kita. Promotor sudah? Promotor selesai? Promotor? Nah, support? Di luar support dari pemerintah. Ada perbedaan? Perlu. Jadi kita berikanlah fasilitas bagaimana mencari dana. Ada yang namanya proposal. Jadi panitia tidak membebankan biaya kepada DPC dan tidak membebankan biaya kepada PAC dan juga tidak membebankan biaya ke ranting, tidak dibebankan sama sekali. Ya, panitia bekerja keras. Tapi panitia juga ya berharap kawan-kawan juga membantu panitia. Mau yang mau tak boleh coba. Panitia itu juga memberikan kupon door prize. Kupon door prize ini berhadiah sepeda motor 2 unit, ada kulkas, ada televisi dan pernak-pernik lainnya. Diundi secara random dan transparan. Kupon ini akan diberikan ke masing-masing wilayah. Ya, kupon. Pernah dengar nggak? Gereja-gereja itu juga beri kupon, dipotong saja. Harga satu kuponnya 10.000, ya. Harga satu kuponnya 10.000. Satu bloknya itu sekitar 500.000. Ya, itu diberikan kepada semua kita untuk menggalang dana. Tapi ada yang apa ini ya? Ini sebagai bahan kawan-kawan untuk berkomunikasi dengan siapa? Kolega, kalau di kantor, bos-bos kantor, kalau di lingkungan, kawan-kawan, kalau di persaudarawan, ketua umum, kalau ada kawan-kawan alumni, ya kan? Alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, teman kantor, ya kan? Teman-teman dekat, teman dan segala macam, ini kita bisa tapi yang kita anggap punya kemampuan membantu. Ya, siapa di sini yang pernah memancing ikan? Siapa yang pernah hobi mancing ikan? Macam-macam itu. Siapa pernah mancing? Pernah mancing kan? Siapa di sini yang pernah main futsal? Pengalaman Anda ketika Anda main futsal, setiap bola yang Anda tendang ke gawang itu gol nggak? Tidak. Selama Anda bermain futsal, ketika setiap bola Anda tendang ke gawang futsal itu gol nggak? Tidak. Karena ternyata tidak semua berhasil yang kita temui, betul ya? Tidak semudah itu juga. Ada yang namanya penolak. Oke, kita saksikan penolakan. Tidak pelaut namanya. Jika tidak dilahirkan dari lautan yang ganas, dari ombak yang ganas, tapi pelaut yang handal dilahirkan dari ombak yang ganas. Tidak mengenal kau tidak akan pernah tahu dalamnya danau ketika kau tidak menginjakkan kaki.
Saya pernah ketemu dengan Maudas Mourinho. Dia jalan-jalan dari rel kereta api. Dari mana? Rel kereta api ini panas ya. Tapi kalau orang-orang di pinggir rel, susah ke situ. Ya. Waktu itu sudah ke sekolah, saya lewat rel kereta api. Ya. Saya melihat sepotong air kering di mana? Di rel kereta api. Waktu itu saya lapar. Ya. Pisang sale, santai. Keluar orang dua tahun. Artinya kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencoba. Mencoba tidak selalu harus berhasil, tapi ada itu kita katakan salah, perbaiki, salah, perbaiki, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sekarang saya mau pindah ke sana, beri ya. Saya mau pindah ke sana. Tidak bisa. Tuhan jahat sekali sama kamu, tidak bisa lewat. Tidak. Tepuk. Hayal aku. Memang jalan di depanmu. Memang jalan di depanmu. Tidak bisa kau lalui. Bergeserlah ke ufuk timur. Berjalanlah. Nanti kau akan temukan tantangan. Beloklah ke sebelah kanan. Lalu majulah. Nanti kau akan temukan kita bawa. Geserlah sedikit ke kanan. Lalu berjalanlah. Gitu ya. Karena jalan tol sekalipun tetap ada lubang, ada kerikilnya, begitu ya. Dulu waktu dia ini belum menjadi milioner juga sering ditolak. Betul? Apa selalu bisnis lancar? Lancar? Tidak. Selalu ada tantangan. Sekarang pertanyaannya, mari kita rubah tantangan menjadi peluang. Tantangan betul tidak? Tantangan menjadi peluang. Kalau kau suatu saat nanti punya uang, belilah mobil Toyota dari Bang Taufik. Kalau kau suatu saat nanti dapat rezeki, kalau kau mau beli mobil, belilah ke Bang Taufik semua. Bang Taufik semua masih jual mobil. Nih, semua orang-orang di sini harus beli mobil dari Taufik semua. Kenapa? Beli mobil dari dia, itu mahal. Ini teman-teman, mari kita gali, kita gerakkan potensi Pemuda Kota Persatu menjadi sebuah aset untuk Indonesia maju. Kira-kira demikian, kita sudah dihadapkan dengan makan malam sebelum kita lanjutkan. Ya, proposal juga demikian. Ada UNOS, ada proposal, ada kupon, dan lain-lain. Juga yang kita siapkan itu banner seperti ini, masih ada 8 lagi. Maksudnya nanti sekiranya ada di antara kita yang melewati dengan kampus ataupun menitipkan kepada teman saudara, nanti boleh dibawa ataupun masing-masing pada wilayah
dari 5 wilayah yang hadir atau perwakilan yang hadir nanti boleh diminta di situ dan kita siapkan, karena yang kita siapkan kemarin ada 10 yang sudah kita pajang sudah 2, jadi masih ada sisa 8. Kira-kira wilayah mana ini yang boleh bawa nanti biar kita tahu juga jumlah yang terbawa, sisanya akan kita pajak ataupun tampilkan di tempat-tempat yang lain. Untuk wilayah utara perwakilan ada nggak? Utara. Pusat. Nanti boleh aman ya? Boleh 1 ya. Untuk timur, nanti bisa aman ya? Timur. Oh timur, nggak ada tadi ya? Oh ya, nanti boleh 1 ya. Biar di bawah selanjutnya disampaikan sama ketua atau siapa yang berdua kita pakai di salah satu kampus wilayah Pramuka ya, yang di Pasar Rebo Pramuka ya. Nah ini boleh siang perwakilan sampaikan sama ketua, nanti ketua menugaskan untuk di sana kan sudah ada mungkin disiapkan khusus untuk pajak banner ya. Nanti kita minta izin untuk di bawah 1. Untuk selatan, nanti di bawah 1 ya. Kira-kira ini kan masih ada 4. Wilayah utara tadi belum ada. Mungkin sama saya 1, karena saya tinggalnya di wilayah utara. Nanti saya bawa 1. Yang boleh bawa lebih daripada 1 kira-kira. Yang di Cicampur, di sini kan ada kampus olahraga di sini, STI kalau nggak salah. Ada nggak yang dekat-dekat sini? Itu wilayah timur. STI ya, kan di sini ada kampus olahraga ya. Pasar Rebo ya, Pasar Rebo. Karena sasarannya apalagi bukan kita nanti ya mungkin kampus olahraga tentunya. Nanti untuk timur, tapi juga kita buat di wilayah Rawamangun, karena saya juga beberapa teman sudah saya sampaikan juga untuk pendaftaran nanti. Nanti kalau perwakilan 1, nanti kalau ada yang mau lebih daripada 1, karena jumlahnya masih ada 8, nanti boleh minta. Oke, itu sambil menikmati makanannya, nanti kita lanjut setelah selesai makan. Waktunya hanya 10 menit ya. Tadi saya sudah sosialisasikan beberapa rangkaian kegiatan, ada gondang turun, ada gondang kaposo, ada busa, kita di forum akan dihadiri oleh Pak Putri Gubernur dan tokoh-tokoh nasional akan hadir dalam kegiatan kita. Tentu tadi kita bilang perlu namanya support, ya, perlu namanya support. Kira-kira nih itu gelombang terakhir atau 1 tahun terakhir gitu, terjadi ya penurunan semangat orang. Jadi, cakap terjadi nggak penurunan semangat orang? Ya, penurunan sekretaris logo terjadi nggak penurunan orang? Penurunan ya. Di sini saatnya kita bukan salah-salahan, tapi hari kita nanti berjuang bersama, ya, hidupkan kembali yang telah dibuka, dia jangan biarkan. Jangan pembiaran, ya. Walaupun cuma 3 orang PAC Makassar, walaupun cuma 2 orang Jakarta PAC Kebayoran maju, tidak lagi saatnya kita berkeluh kesah. Sekarang ambil cangkul yang dalam, kita menggabung di kedua. Setuju? Baik, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Karena ini teman-teman, sekarang waktunya sudah 8:15. Sama nggak jamnya? Sama jamnya ya? Oke, karena saya tahu masih kawan-kawan pasti punya urusan lain. Urusan keluarga, urusan kerjaan, orang meninggal dan sebagainya. Mau kawin lagi, gitu. Semuanya punya kegiatan. Buka sesi tanya jawab sekarang. Apa saja tanya terkait busuk boleh, ya, terkait hubungan dengan lain boleh. Silakan. Ya. Kalau panitia boleh. Halo, betul. Untuk tanggal kita udah fix DKI. Kita
kan kita ada BPT juga, itu apa nggak berkendala atau gimana juga? Ya, kegiatan kita 14 September, kegiatan pertemuan tokoh-tokoh dan seminar dan lain-lain itu tanggal 15 Juni. Kita di tanggal 14. Hari Sabtu ini tanggal 14, kegiatan di DKI, dan kita di berikut itu tanggal 15 dan 16. Tentunya nggak bagus. Oke? Ya. Izin Ketua, saya cuma mau menegaskan tentang ulos karena yang kita sasaran kita kan orang Batak. Jadi harga senilai 1 juta. Apakah itu ulos dari stadion atau dari orang yang Batak? Karena kan orang Batak itu riskan menilai ulos itu yang kita, walaupun kita sudah bordir, tapi dilihat dari nilainya itu. Siap. Kualitasnya. Dari Bursa kebetulan kemarin rakam ya Tom. Jadi Indos itu satu Minang. Radio Hotang Sidimpuan. Ya, yang sudah dibordir. Bagus. Saya udah lihat. Oke, kita jawab ya. Apa lagi? Ya, jelas. Saya mau nanya untuk mengenai kita pusat melalui pon. Menurut itu apakah wilayah kita diterja apa biasa ditargetkan berapa mesti terjual atau Ya, untuk menentukan acara, apakah ditargetkan ulus berapa, ya kan? Support berapa, dan sebagainya, promosi berapa. Kalau saya sebagai dirimu sebenarnya Pak, saya karena kebetulan saya ini termasuk juga bagian dari pemasaran sebenarnya orang marketing kan. Justru saya nggak mau dibatasi, saya mau mencapai tingkat yang paling tinggi karena apa? Ada uangnya di situ. Ya kan contoh ya, dia sudah jual 5 ulos ya, jual. Terus ada lagi, Pak masih ada nggak ulos? Saya mau bilang saya bayar 50 juta, udah nggak bisa, saya cuma 5. Padahal dia mau beli lagi satu lagi, saya harganya 50 juta. Kira-kira kamu berhasil stop nggak? Nanti ya, berarti kan, ya, manfaatkan waktu kita saya kasihkan. Artinya, tapi ada batas minimum ya, batas minimum untuk ulos masing-masing tingkatan diberikan 5 ya. Sebenarnya gitu Pak, dengan adanya alat atau ulos ini sebagai senjata untuk bisa ketemu dengan si Delia ini bermakna lain bongkar orang, ya kan? Alasan kita untuk bicara kepada orang itu, contohnya ketua umum, ketua umum semua orang apa? Ada nggak ketua umum semua orang? Ada ya. Biasanya ketua umum itu punya duit berapa? Punya. Ketua situ orang segitu orang. Kemudian apa yang nak bersama jalan lah, ya kan? Manfaatkan momentum, ya kan? Tulang, ada angguru dan sebagainya. Tapi tidak berhasil. Harapannya masing-masing 5 kan? Panitia, pemirsa dan tim, ya, termasuk dengan Satgas. Ini waktu sangat lebar. Tentu para harus segera dikirimkan, harusnya hari ini. Tapi nggak tahu lama sebenarnya kan? Harusnya hari ini sudah kita lagi nih, karena susah untuk ketemu mereka ini, gitu ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana caranya. Ya apa? Atau nggak tahu gimana? Ada lagi? Pertanyaan? Ya, saya. Terima kasih Gus Dwi dengan ketua ini. Harusnya ini rapat hari ini sepertinya rapatnya abu-abu. Apa yang kita mau persiapkan untuk hari H, harusnya di hari ini sudah ada seperti contoh proposal ataupun kuda. Kami yang ada di sini mungkin nanti bertanya-tanya, khususnya panitia, kapan kami bisa bergerak, kapan kami bisa mendapatkan semua itu, bagaimana prospeknya, bagaimana yang kami dapat,
bagaimana strukturnya buat panitia. Semua yang diterangkan ketua tadi itu hanya sebatas hari ini, wacana hari ini. Keluar dari sini pasti sudah hilang. Setuju ya itu ya? Tidak ada catatan tertulis. Saya juga perhatikan dari tadi kita rapat, tidak ada aturan. Ya, jadi kalau bisa secepatnya panitia ya bagaimana biar PBB 3 bisa sukses ya secepatnya bisa di grup kita bisa ini. Pertama kali futsal bisa di grup, saya share langsung ada pertanyaan, saya ini di grup lagi ketua balas untuk mahasiswa. Oke. Tapi bagaimana kerjanya tidak ada penjelasannya di grup. Pertama sekali di share di grup, saya langsung tanya, saya langsung share ke Lamposo dan teman-teman. Ya seperti itu, tidak ada perspektif baliknya buat kita. Jadi kalau bisa ya sama-sama kita kerja keras. Bukannya kayak aku PAC mau pasar udah urusannya panitia. Tidak, kita kan sama-sama. Kalau bisa secepatnya kita nggak mungkin bisa rapat-rapat seperti itu lagi. Tinggal menghitung hari. Minggu depan udah September, tanggal 7 udah pertandingan, tanggal 14 sudah kapan lagi mau bergerak? Orang mau bikin acara 2-3 bulan sebelumnya sudah harus ini. Jadi mungkin itu aja, kalau bisa secepatnya buat panitia. Kalau mau capek ya monggo, kalau enggak ya bisa di grup seperti apa hasil rapat kita ini, biar kami juga bisa mensosialisasikan ke bawah dan mungkin ke kolega-kolega yang kami kenal. Mungkin itu aja bro. Baiklah untuk saudara sekalian, ini hanya tapak nada. Kita ini jangan hanya berterima. Capek kali kan menjelaskan. Kita ini seberapa loh dari udara? Kita 50 undangannya. Maunya kita kan nambah dari situ. Tapi ada juga yang nggak hadir. Ini konsekuensinya loh. Kita mau berpihak nggak ini? Kenapa sampai ketua tadi bertanya? Moderator bagaimana? Berkurang tak ini? Itu kita simak itu kalimat itu. Ini juga motivasi juga buat kita. Motivasi. Ini panitia ini kasihan. Walaupun mereka tercantum dalam struktur untuk panitia, kita juga ikut panitia yang hari ini. Tepuk tangan dulu. Kita bantu mereka meringankan supaya cepat. Waktu pas dibilang beres saya baru. Waktu itu kan hari loh, nggak ada sebulan. Tanggal 7 udah bertanding. Ini mulai sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 atau 23? Bagaimana kita bekerja? Harus kita bekerja dulu untuk mencari peserta untuk yang ikut bertanding. Nah, kedua, untuk masalah tiket yang mau kita jalankan. Wacana baru sudah ditunjukkan oleh kedua. Tapi kuponnya dari siapa ini kami terima nanti, kita terima dan kita jalankan. Ini loh, tadi belum ada kejelasan itu loh. Hanya diperkenalkan kalian sebagai kedua ini. Tapi tidak ditunjuk siapa untuk pengambilan tiket yang mau kita jalankan. Nah itu satu ya. Kedua, ada masukan saya. Ada teman. Jadi yakin nggak kita semuanya untuk menjalankan ini? Lupa tenang semua, yakin nggak kita untuk menjalankan ini? Kita langsung dari dia. Bagus. Satu, kedua. Kebetulan tadi sudah diperkenalkan saya adalah mantan penyanyi ya. Saya seluruh bersaudara. Kalau kalian tahu dulu dan saya lupa dulu ya. Saya apa saudara? Untuk ini kita penyanyi ini. Ini juga terkait juga ini dengan saya. Alat itu ada. Peserta ini memang dihususkan untuk mahasiswa. Kebetulan anak saya bukan mahasiswa, penyanyi loh. Tapi dia ada penyaluran untuk besar. Tapi umurnya masih muda, semua mahasiswa. Karena dia profesinya menyanyi.
Nah, ada kemudian bagaimana kira-kira ketua? Tapi ini bintang tamu relawan mahasiswa, satu orang aja masuk. Kemudian ada peserta kita, satu artis ikut untuk bertanding gitu. Jadi ini satu. Tadi udah hubungi tadi ketua panitia, is okay lah ya kata dia. Yang penting tetap ada administrasi berjalan. Oh siap ya, duit. Nah, itu satu masukan dari saya. Bagaimana supaya acara kita indah dan cantik ya. Kalau bisa, sampai kutanya itu nih, kira-kira nanti di acaranya perayaan itu, penyerahan piala-piala itu, kira-kira di bintang tamunya artis-artisnya siapa? Aku saya bilang, oh sudah ada itu. Aku sebagai anggota PBB, anak saya penyanyi kenapa? Gak bisa. Aku bilang tadi waktu dia. Mereka ikut anak saya, bagaimana itu aku bilang? Sumber Kids, anakku Sumber Kids. Jangan malu jadi orang Batak, itu lebih baik. Kenapa? Saya bilang, tapi itu bolehlah nanti itu dan jangan itu masalah. Ini masukkan aja, hanya masukkan aja. Inilah kira-kira dari saya. Kalau bisa kita ini jangan hanya manggung saja, capek betul-betul kita. Tapi setelah bubar kita itu biar begitu saja. Tidak ada konten-kontenan dengan manusia dan tidak tulus kita untuk berjalan dan membantu. Ini pemuda kita semua. Pemuda Batak bersatu, darah harus berbicara. Darah harus berbicara. Di mana-mana pun pemuda silat number one. Walaupun umurnya masih muda, tapi pelayanannya, praktiknya seperti kata ketua. Bagaimana caranya supaya anggota kita semakin kaya, bukan semakin berkurang? Di mana kelemahannya? Kita baca dulu. Kenapa ini jadi berkurang? Ini harus dulu. Ini yang dicari dulu. Apakah karena pelayanan kita atau kita penyampaian kita ke anggota karena kita sudah pengurus atau SPI-nya? Apa kita mengganggu? Begitu. Jadi kita benar-benar melayani sesama kita, ya. Apalagi kita menghimbau pemuda-pemuda kenapa dibuat bus mahasiswa, menarik semua anak muda mahasiswa biar masuk ke dalam dunia ini, biar bersatu semua. Batak itu, kan? Tahu kalian Batak itu? Semua negara bukan Indonesia itu memuji. Benua Eropa, benua manapun memuji. Orang Batak number one. Kenapa? Kualitasnya tinggi. Tapi kita bertanggung jawab ini kualitas itu. Sebagai orang Batak. Jangan kita buat untuk kepintaran kita itu dari positif. Jangan cari penjahat, jangan tukang copet. Ini makanya dibentuknya organisasi ini. Semua jadi orang besar semua orang Batak. Nah, itu adalah sebenarnya saya itu lah. Terima kasih. Baik, terima kasih semangat Bang Simbolo. Tadi kalau poin pertama kita juga harus terlibat langsung sebagai panitia untuk mensukseskan bukan hanya panitia yang terstruktur, tapi seluruh anggota juga merupakan panitia. Yang kedua adalah ya, kalau kita kembangkan budaya dan penyanyi-penyanyi dari internal ini, saya setuju. Ya, nanti pada kita dalam di kembali juga masukan dari Ketua PAC Makassar tadi. Ya, ini kelemahan kita bersama. Harapannya mari kita berdua bersama. Saya sependapat. Memang risetnya kita mau bisa dulu. Harapannya kita bisa bergerak, kita kumpul kembali sehingga sosialisasi alat-alat peraga kita bisa terus tersampaikan di seluruh wilayah Jakarta. Ini memang yang kesalahan kita bersama. Salah saya lainnya. Ya, daripada panitia salah mendingan saya yang salah. Ya, jadi ya, gue yang salah. Ini ya, ada lagi teman. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia atas pertanyaannya tadi. Ya, yang pertama itu untuk pendaftaran kriteria. Ya, mungkin di situ yang namanya pendaftaran disusun. Yang pertama sudah terdaftar. Yang pastinya fotokopi KTP, KTM, tanda mahasiswa maksudnya, menunjukkan masih aktif kuliah di salah satu kampus dan paspor 3 kali lipat. Nah, untuk nomor kontak personnya di sini juga sudah ada. Artinya setiap peserta itu memastikan ataupun pesertanya itu dalam satu kampus. Contoh, satu tim itu terdiri dari 6 atau 8 orang, 10 lah katakan. Mereka
punya cadangan, ya. Satu tim, boleh nggak dua tim dari kampus? Boleh. Artinya contoh kampus STI tadi, STI A, STI B, berarti kita membatasi dari kampus. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk tadi permintaan aman yang simbol itu kan boleh jauh. Untuk peserta yang terjadi perwakilan dari PBB, memang sih kemarin sudah kita sampaikan juga itu ada dari kita yang menjadi perwakilan. Ya kita sepakat dengan itu, dengan ketentuan. Nah itu tadi ya, jangan nanti setara mahasiswa ternyata yang dari PBB itu yang buat rumah kecil itu kan nanti jadi kontroversi di antara kita. Jadi jangan karena dari luar daripada mahasiswa. Ya kalau memang tadi disampaikan sudah berumur, yang namanya pemuda lah, artinya pemuda sudah 17 tahun ke atas. Jadi itu juga harus menjadi ketentuan kita karena kita memberikan peluang. Jadi mencederai kita sendiri. Tetap pada aturan, tetap pada administrasi. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, karena waktu kita sudah berapa tepat ya, kita sepakati. Tadi Ini juga yang kita disediakan di sini. Sebenarnya ada dari masyarakat wilayah tadi ini. Pertanyaan saya, apakah itu sebenarnya cuma sekali anggaran ataukah bolak-balik ataukah berapa kali kita bolak-balik? oke, untuk Facebook memang waktu kita audiens dengan PJ Gubernur, ya, surat itu dari Facebook kita untuk menjelaskan penjelasan itu. Artinya dari kesengajaan kita sudah bersuara Facebook tinggal menunggu bagaimana kontribusi Facebook itu. Belum bisa dijawab, tapi nanti kita akan mau dijawab. Baik teman-teman, karena waktunya jam 8, itu yang sesuai kesepakatan kita. Ya, terima kasih atas atensinya. Harapannya panitia nanti akan bekerja keras untuk mensosialisasikan barang-barang yang akan dipakai teman-teman dalam menjalankan aturan. Saya kira itu, terima kasih. Tidak ada dari yang aktif, tidak ada karena yang tidak. Sudah pasang tahu sudah kan? Tapi sudah disampaikan. Tadi siapa yang belum tahu presentasi pokok? Siapa yang sudah tahu? Nah, sudah tahu semuanya. Sudah tahu belum? Kita kupon berapa? Tuh, ya. Kita kalau nah, udah. Kenapa? Kenapa? Iya. Iya. Coba lihat, coba. Coba dulu. Buat yang berjalankan 30%, berarti 3.000. Yang 3.000 ini dipotong 10%. Tadi kata itu untuk kas, kata di sana untuk panitia. Yang mana jelas dulu? Dia cari tahu dulu dong. Kalau itu sebentar, kalau untuk kas siapa? Kami ini punya ada Jakarta Barat, ada Jakarta Utara, kas siapa? Apa kas pusat? Pusat nggak mungkin dong minta itu. Ini makanya jadi maju toh. Kalau Oke, paham nggak teman-teman ya? Sudah jelas? Ya, teman-teman sekalian, masalah para cabangnya
dan nanti kita akan distribusikan kembali kepada teman-teman secepat mungkin. Terima kasih atas atensi.